Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya di TN setelah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih Reward Luxury Card. Cash reward yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Mari kita belajar dari Bapak Rudi Muhammad Noor. Saya merasa terhormat sekali pada siang hari ini mendapatkan satu kesempatan dari bagian edukasi TNS Indonesia untuk men-sharingkan satu topik yang saat ini mungkin sedang hangat-hangatnya, ya, topik yang menjadi pembicaraan orang-orang di luar sana. Bagaimana sih caranya bisa membuat orang membeli paket platinum? Saya akan masuk saja langsung ya, karena waktu kita sangat terbatas di webinar ini. Saya akan masuk langsung ke satu kata. Ada satu kata yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang berbisnis penjualan. Boleh tahu apa kata itu? Apa kira-kira? Ya, closing, ya, closing. Itu kata-kata yang sangat ditunggu-tunggu. Saking ditunggu-tunggunya Bapak Ibu, pada saat ada seseorang yang closing, dia akan lapor cepat-cepat kepada sponsornya. Saya bisa closing loh. Oh ya, wah. Kemudian dia share di grup. Selamat ya, kata upline-nya. Luar biasa sekali Anda sudah bisa closing. Itu reaksi yang menyenangkan pada saat orang-orang ataupun grup kita bisa closing. Benar ya? Nah kemudian kebalikannya dari closing. Apa kebalikannya? Kebalikan dari pada saat dia presentasi tiba-tiba tidak closing. Apa tuh kira-kira? Satu kata yang gak enak dengernya, yang bisa mematikan downline kita. Apa itu? Nah, kata yang paling tidak enak, yang kurang enak didengar pada bisnis penjualan yaitu penolakan, ya. Paling gak enak rasanya ditolak. Padahal sebetulnya itu adalah proses. Semakin sering ditolak, semakin kita tajam sebetulnya. Bahkan beberapa buku yang pernah saya baca, untuk menjadi tajam, seseorang perlu 50 kali ditolak dulu. Baru dia bisa tajam. Nanti lama-lama 40 kali satu ditolak. 30 kali, 20 kali, akhirnya semakin penolakannya semakin berkurang. Tapi tetap tidak mungkin semuanya orang join, itu tidak akan mungkin. Pasti ada 1-2 ditolak. Nah ini reaksinya apa kalau lagi ditolak biasanya? Gak enak, gak bisa makan, dan paling sakit itu ditolak oleh teman dekat sendiri. Benar gak? Itu paling gak enak ditolak oleh teman dekat sendiri. Nah di bisnis ini sudah umum ada istilah 5K. Apa itu istilah 5K? Pertama, orang begitu melihat presentasi dia akan kagum. Dia akan lihat, wow, perusahaannya besar sekali. Wow, produknya luar biasa. Marketing plan-nya luar biasa. Ya, dia akan kagum. Nah, setelah kagum, dia mengambil keputusan, kemudian selanjutnya dia akan kerja. Mulailah dia bikin daftar nama. Mulai dia menulis impian, bikin daftar nama, mulai membuat janji, mulai presentasi. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah dia kerja, dia masuk ke K yang ketiga. Kaget. Ternyata ditolak Bapak Ibu. Terus dia juga penasaran. Kok bisa-bisanya ditolak? Produknya bagus kayak begini. Marketing plan-nya luar biasa, perusahaannya besar. Kenapa orang gak mau ya?
kadang-kadang gak masuk di akal, bener gak? Kok bisa-bisanya orang gak mau? Produknya bagus, buktinya sudah ada, kesaksiannya banyak, masih juga orang gak mau. Gak masuk di akal, bener gak? Ya, nah itulah bisnis ini Bapak Ibu. Nanti kita cari tahu penyebabnya kenapa orang gak mau. Nah setelah kaget, berikutnya apa? Dia mulai kecewa. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Pertama dulu sudah kagum, mulai kerja, kaget, kemudian dia kecewa. Setelah ditolak beberapa kali, akhirnya apa yang terjadi? Selanjutnya K yang kelima dia keluar. Benar gak? Ya, ini seperti flow kebanyakan orang di bisnis ini. Ya, kebanyakan seperti itu. Teman-teman semua, tapi di balik cerita kegagalan yang begitu banyak, ternyata banyak tersimpan juga cerita kesuksesan. Kok bisa-bisanya banyak juga orang yang sukses di bisnis ini? Di samping banyak yang gagal. Tapi ingat, di bisnis apapun, bukan hanya di Tiens, di dunia ini lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang sukses. Itu sudah hukum alam. Anda mau kemana aja juga sama. Kalau seandainya sukses itu mudah, lebih banyak orang yang sukses, tentu akan di dunia ini lebih banyak orang yang kaya raya ketimbang orang yang miskin. Buktinya lebih banyak orang yang miskin ketimbang orang yang kaya. Ya memang sukses itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau seandainya itu terjadi Bapak Ibu, kalau Anda nggak bisa closing, Anda belum bisa sukses, ya jangan salahkan kolamnya. Kalau Anda nggak bisa berenang. Ya ada satu kata-kata yang menarik. Kalau tidak bisa berenang, jangan salahkan kolamnya. Atau kalau tidak bisa mengendarai motor, ya jangan salahkan motornya. Dasar nih motor sial nih. Misalnya Anda jatuh terus naik motor gitu, Anda salahin motornya terus. Ya jangan. Atau kalau Anda belum bisa naik kuda, Anda jatuh naik kuda berkali-kali, ya jangan ditendang kudanya. Dasar kuda bego nih. Ya jangan Bapak Ibu ya. Sama dengan bisnis ini. Jadi kalau belum bisa closing, jangan salahkan perusahaannya. Jadi salah siapa? Sebetulnya tidak perlu ada yang disalahkan. Ini adalah proses Bapak Ibu. Ini hanya soal latihan. Belum closing itu hanya soal latihan. Ini satu keahlian yang semua orang bisa melakukan. Namanya satu keahlian tentu banyak latihan. Kata-kata yang paling sering kita dengar adalah the mother of skill is repetition. Induk dari segala macam keahlian itu adalah pengulangan. Jadi kalau selalu diulang, makin tajam, makin diasah, makin ditolak, makin tajam, maka kita akan bisa mengklosikan orang. Jadi di keahlian di network marketing, asalkan kita punya impian dan percaya bahwa network marketing bisa untuk mewujudkan impian Anda, mudah-mudahan Anda juga bisa sukses ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan saat saya mengawali bisnis ini. Ini pertanyaan yang kenapa kok orang nggak mau bergabung di bisnis network marketing? Kok rasanya susah banget meyakinkan orang? Padahal saya merasa bisnis ini bagus. Produknya luar biasa, banyak orang sembuh, kesaksiannya banyak, yang dapat bonus juga banyak, peraih reward juga banyak. Tapi kenapa kok orang nggak mau? Anda mungkin juga bertanya-tanya seperti itu kan? Ya, semua di antara kita kadang-kadang kesel sendiri. Kok orang nggak mau sih gitu? Padahal tadi ya perusahaannya besar, produknya punya manfaat, bonusnya besar. Nah ternyata Bapak Ibu, ini jawabannya. Orang tidak peduli dengan seberapa besar perusahaannya. Orang nggak peduli dengan seberapa hebat marketing plan-nya. Orang nggak peduli dengan seberapa hebat kualitas produknya. Kenapa? Ternyata orang hanya peduli dengan manfaat apa yang bisa dia dapat dari marketing plan, dari perusahaan, dari produk yang dikaitkan dengan
motivasi utamanya dengan produk yang Anda utamakan. Orang hanya peduli apa dong yang bisa dia dapat. Ya. Ada Pak Heri Harudin sering menyebutnya USA kata dia. Apa itu? Untung saya apa? Apa yang bisa saya dapat? Kebanyakan orang-orang hanya fokus kepada luar biasa nih marketing plan-nya. 5.000 US per minggu ini, tapi tidak pernah mengkaitkan dengan apa yang bisa didapat sama dia nih. Faktor motivasi apa? Kita lupa kepada aturan dasarnya yang diajarkan oleh sekolah bisnis One Vision. Kita lupa dengan OP kita. Faktor motivasi utamanya terkait nggak dengan ini? Bisa nggak kita kaitkan? Saya pun pernah bertanya-tanya ya. Kenapa kok banyak orang yang mau aja bergabung di bisnis MLM? Bahkan di perusahaan MLM yang kecil. Kok mau ya bergabung di MLM yang kecil? Padahal produknya jelek. Marketing plan-nya juga jelek tuh perusahaan yang kecil itu. Jangkauannya lokal. Gak punya cabang di luar negeri. Tidak ada pelatihan. Kok masih banyak orang bergabung di bisnis MLM yang kecil itu? Benar gak? Kadang-kadang kita tanya, kok dia gak mau sih ke Tianxi gitu? Padahal Tianxi lebih gede perusahaannya, bonusnya lebih banyak. Tetap aja dia memilih perusahaan yang lokal itu. Kenapa penyebabnya? Nah ternyata Bapak Ibu, ini jawabannya. Satu-satunya alasan orang bergabung di bisnis ini, karena ada seseorang yang menawarkan bisnis ini kepada dia. Ini menurut Mary Christiansen ya di bukunya. Kenapa ada orang yang tidak mau bergabung di bisnis ini? Satu-satunya alasan orang tidak mau bergabung di bisnis ini karena tidak ada orang yang menawarkan bisnis ini kepada orang itu. Itu alasannya. Semua di antara kita, kenapa Anda join TNS? Ya karena ada orang yang nawarin bisnis TNS kepada Anda. Kenapa ada orang yang join ke perusahaan kecil? Ya karena perusahaan kecil itu yang mempresentasikan bisnisnya kepada downline-nya. Jadi ini masalah offering aja Bapak Ibu. Ya, nah artinya Bapak Ibu, kuncinya sebetulnya semakin kita sering presentasi, itu semakin besar kemungkinan orang akan join. Ini nggak ada teorinya Bapak Ibu. Presentasi itu kayak naik sepeda, naikin aja sepedanya. Susah kalau dijelasin, angkatlah kaki kanan. Gak bisa diteoriin. Anda naikin sepedanya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Lama-lama Anda akan bisa naik sepeda dengan lancar, bahkan gak usah dipegang stangnya itu ngebut sendiri, ada lepas tangan bisa. Ya bisnis itu seperti ini. Jadi lebih banyak dipraktekkan. Cara satu-satunya untuk bisa berenang adalah nyebur ke kolam. Bener gak? Ya kalau gak pernah nyebur ke kolam bagaimana? Mau bisa. Nah sebelum saya masuk nanti bagaimana closing platinum Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit tentang perkembangan TNS tahap yang ketiga sekarang. Kita beruntung bersyukur berada di satu perusahaan besar, world class ya, internasional. Dengan satu platform baru yang di launching saat ini. Ada 4 tujuan besar dari Mr. Lee. Kenapa melaunching platform baru? Bukan hanya marketing plan yang baru loh. Tapi juga satu sistem edukasi yang baru, manajemen yang baru. Indonesia baru saja mendapatkan satu CEO baru. Ya luar biasa, seorang yang berbahasa Inggris dengan lancar. Kita beri aplaus dulu buat Mr. Kevin Ho ya. Beliau pengalaman, saya kenal baik beliau ketika di Malaysia. Kemudian beliau juga pernah menjadi CEO di South Africa. Kemudian di India ya, menjadi CEO Asia Selatan dan sekarang memegang dua-duanya, memegang Asia Pasifik dan Asia Selatan. Nah, ada 4 tujuan utama Tian. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah bonusnya menjadi nomor 1 di direct selling. Ya luar biasa nggak? Misalnya ingin seluruh leader-leadernya di dunia ini menjadi orang-orang yang punya bonus nomor 1. Anda mau kan ya? Bonusnya terbesar di negara Anda. Ya, omset juga nomor 1 di bidang direct selling. Dan yang ketiga ini yang saya suka. Nilai masyarakat ataupun kehormatan masyarakat, pengaruh masyarakat, kitanya akan berpengaruh, sangat berpengaruh di masyarakat, dihormati, paling dihormati seperti itu. Karena apa? Karena mungkin sudah sukses. Kita banyak membantu orang.
banyak membuat orang lebih sehat, lebih sejahtera, itu maksudnya ya. Dan yang keempat ada menjadi nomor 1 di negara, region ataupun di seluruh dunia. Nah, sekarang saya akan fokus saja ke new marketing plan, Bapak Ibu. Materi menutup penjualan platinum. Bapak Ibu, ada satu kata yang terkenal di network marketing. Tidak ada prospek yang tidak tertarik. Yang ada adalah presentasi yang tidak menarik. Nah, presentasi yang tidak menarik ini menyangkut 2 hal. Pertama, what to offer. Apa yang kita tawarkan. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita tawarkan hanya sedikit menentukan dari suksesnya sebuah presentasi. 85%-nya itu tergantung dari who to offer. Siapanya kita. Jadi orang bukan hanya lihat TNC-nya, produknya, marketing plan-nya, platinumnya. Dia lihat dulu siapa Anda. Jangan-jangan Anda bukan orang yang bisa dipercaya dulunya. Anda dulu pernah nipu. Sehingga ketika Anda tawarkan bisnis ini orang gak percaya. Ya, jadi kitanya dulu. Hubungan, bagaimana kita membangun satu hubungan dengan orang. Kualitas people skill-nya kita. Apakah kita terlalu banyak bicara sehingga orang tidak suka. Jadi orang harus percaya dulu sama kita. Orang harus percaya dulu. Nah, untuk bisa percaya apa? Seperti apa? Banyak hal. Ya, ada yang namanya teori kepribadian. Kita harus punya kepribadian, cara senyumnya, cara salaman, cara melihat. Nah, itu etika kepribadian. Memuji orang, mendengarkan. Tapi ternyata etika kepribadiannya juga gak cukup ya. Penampilan. Wah, pokoknya performance-nya oke. Etika kepribadian. Yang kedua yang kita perlukan lagi etika karakter. Karena jangan-jangan penampilan oke, senyumnya oke, salamannya oke, ternyata penipu. Iya kan? Nah, kita perlu etika karakter, karakter yang jujur, bertanggung jawab. Ini kan ada energi ya. Jadi perbaiki dulu, kita bisa tingkatkan dengan kita sering mengikuti pelatihan, bergabung bersama teman-teman TN, selalu positif, lama-lama bisa bertransformasi. Kita baca buku, dengerin Netpi, itu lama-lama kita akan meningkat kepribadiannya, attitude-nya, karakternya. Bapak Ibu, kadang saya sering bertanya, kenapa ada orang yang gampang sekali meng-closing orang, sementara ada orang yang susah benar meng-closing, ya? Nah, biasanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang tidak bisa meng-closing ataupun tidak bisa menjalani network marketing? Mereka menggunakan cara-cara sendiri, menggunakan cara-cara yang nyaman buat dia, tapi tidak bisa diduplikasi. Ada orang yang hebat sekali, dia closingnya sendirian, tapi caranya sebetulnya nggak bisa diduplikasi. Contohnya, dia seorang bos, punya anak buah banyak, seluruh anak buahnya dia pakai surat perintah, harus join TNS. Ya karena anak buah semuanya closing, tapi setelah itu gak jalan. Ada lagi yang cara-caranya dia pakai cara sendiri. Ya, misalnya dia kepengen di arisan. Ada acara arisan, ada acara senam, ada acara reuni. Dia sisipkan presentasinya di sela-sela acara itu. Ini buat orang yang gak tahu nih. Akhirnya gak closing. Kenapa? Karena cara-cara disisipkan, orang akan kecewa. Orang mau arisan kok tujuannya, tiba-tiba kok disisipkan presentasi. Semua pihak tuh tiga-tiganya akan kecewa. Pertama yang kecewa, ya yang arisan. Orang mau arisan kok tiba-tiba ada promosi. Presenternya, upline Anda pun akan kecewa. Kenapa? Orang gak ada yang dengerin. Kita lagi presentasi semuanya pada ngobrol. Nah, yang ngundang juga kecewa. Kecewa kepada upline-nya karena nggak bisa meyakinkan, kecewa kepada orang-orangnya karena nggak menghargai orangnya. Nah, itu nggak efektifnya. Ketika menggunakan cara-cara sendiri, ya mungkin menurut dia gampang ngumpulin orang karena sekalian disisipkan, itu nggak efektif. Cara yang diajarkan oleh One Vision adalah kita membuat janji mengundang beberapa orang, tidak disertakan dengan acara arisan,
Atau acara reuni, orang mau reuni kok tiba-tiba ada promosi. Ntar kita disangkanya salesman yang lagi promosi kalsium ini luar biasa Bapak Ibu. Kita nggak seperti itu caranya. Pakai cara-cara yang elegan, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, gunakan cara One Vision untuk meng-closing. Bukan masalah nyaman cara Anda atau tidak nyaman ya, tapi cara ini bisa diduplikasi nggak? Kalau kita mau besar jaringannya, tentu cara yang bisa diduplikasi itulah yang akan membuat bisnis kita menjadi besar. Nah, teman-teman, menutup penjualan platinum. Kita sudah tahu apa itu platinum di bisnis ini ya. Biasanya platinum itu sesuatu yang tertinggi. Kalau di executive lounge misalnya, kartu aja itu ada kartu platinum di bank, kartu yang paling tinggi. Biasanya itu privilege-nya lebih banyak. Keuntungannya pasti jauh lebih banyak, ya. Saya tidak akan lebih jauh tentang apa itu definisi platinum yang dimaksud di sini. Tentu Anda sudah tahu itu adalah paket-paket yang ditawarkan di new marketing plan kita. Nah, keuntungan paket platinum ini sudah jelas ya. Belanja sekali bisa mendapatkan bonus unlimited. Ini sudah jelas. Ini juga penting Anda jelaskan kepada calon prospek Anda, tapi jauh lebih penting nanti mengkoneksikan dengan manfaat apa, keuntungan apa yang bisa didapat bagi prospek Anda sesuai dengan faktor motivasi utamanya. Jangan hanya terjebak di keuntungan-keuntungan yang saya jelaskan ini. Nah, kemudian platinum ini juga kunci untuk mendapatkan bonus maksimal mingguan, ya. Terlebih kalau kita pairingnya banyak. Kakinya banyak. Misalnya ada 10 kaki pairing semua dan Anda platinum. Wah, itu luar biasa tuh. 9 kali 5.000. Berarti 45.000 kali 4. Berapa bonusnya? Mengerikan sekali ya kalau diamond. Saya lihat itu dengan marketing plan baru kita. Ada yang diamond 3 loncat, ada yang director, ada yang diamond 2. Ngeri loh, ini sebentar lagi ada yang diamond 5. Kalau semuanya 10 kaki itu jalan, wah, per minggunya berapa tuh? Ya, platinum ini juga kunci untuk mendapatkan omset yang besar. Udah jelas ya. Kemudian peringkat juga jauh lebih cepat. Nah, sekarang bagaimana meng-closing platinum? Caranya supaya orang mau closing platinum. Prinsip dasar yang pertama dan yang utama adalah ini. Mulai dari Anda dulu. Mulai dari kita dulu yang platinum. Karena bagaimana orang mau platinum kita nggak platinum. Benar ya? Dimulai dari kita dulu. Nah, selanjutnya ini kita harus join platinum dulu. Nah, sekarang Pak Rudi, saya belum ada uang, Pak. Ini pertanyaan klasik kan? Pertanyaan klasik. Saya belum punya uang nih, Pak. Gimana caranya, Pak? Teman-teman, ada satu kata-kata yang ini menjadi hukum. Orang sukses selalu mencari jalan. Dan orang gagal selalu mencari alasan. Nah, kalau kita mau sukses, kita cari jalan, kita cari solusinya. Bagaimana supaya bisa platinum? Padahal kita lagi mungkin gak punya uang. Bisa beberapa cara kita bisa jualan. Secepatnya jualan produk-produk yang harganya tinggi. Misalnya jualan Aku Life, jualan matras ya, yang harganya memang tinggi. Kita bisa cepat, asalkan kita ada kemauan, itu bisa ada jalan Bapak Ibu. Saya sudah buktikan di beberapa downline saya, itu bisa. Dia nggak ada uang, tapi dia cepat perbanyak, dia jualan dapat. Nah, kemudian kita bisa sponsori lebih banyak orang. Ketika ini nanti ada masa 2 bulan, bonus bulan depan kita bisa pakai untuk upgrade ke platinum. Terus juga bisa menabung dari bonus. Sudah banyak kawan-kawan kita yang dari jauh-jauh hari dia menabung supaya bisa cepat platinum. Intinya pokoknya cari jalan. Cari jalan Bapak Ibu. Ya. Nah, mengapa sih harus kita duluan yang join platinum? Ingat, karena ini belanja sekali selamanya. Buat sekali tapi buat selamanya. Bayangkan kalau kita bisnis rumah makan, bisnis toko. Saya kebetulan berteman dengan
beberapa downline saya di orang-orang yang baru ini ex-pedagang, itu modalnya ratusan juta. Padahal penghasilannya nggak seberapa loh Bapak Ibu. Kalau Anda mau bisnis seperti contoh supermarket ya, supermarket. Itu kira-kira bisa sekitar 400 sampai 500 juta. Dengan penghasilan net per bulan hanya 5 juta loh. Padahal modalnya 400, 500 juta satu franchise ya supermarket. Saya nggak etis sebutkan namanya. Itu paling-paling rata-rata 5 juta, 7 juta net penghasilannya. Nah bandingkan dengan ini. Dengan platinum kita ya. Dan produknya pun bisa dijual. Nah kenapa kita harus platinum duluan? Ini juga kebanggaan buat diri kita sendiri. Pride, kebanggaan. Kita bangga kalau kita platinum. Kadang-kadang kita nggak enak begitu ngumpul sama dede lain. Kamu sudah paket apa? Aduh, aku masih ini nih. Kadang-kadang nggak enak kan? Nah, berikutnya ada satu prinsip orang Chinese bilang uang memancing uang. Kalau kita sudah platinum ya mudah untuk dapetin uang lebih banyak. Itu. Jadi jika kita platinum maka lebih mudah mengajak downline kita untuk platinum. Mengajak prospek kita untuk platinum. Jangan sampai kita udah bersemangat bicara platinum, Bapak sendiri apa? Saya masih bronze sih. Wah ya udah, dia juga nggak percaya, dia juga bronze juga ya. Nah ini juga bisa menjadi kebanggaan buat downline Anda. Wah upline saya sudah platinum. Wah keren kan? Dan ini Bapak Ibu akan menjamin bonus Anda jadi maksimal ya 15% ketika mensponsori orang. Ketika ada kaki terkecil bisa dapat sampai 11% ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana sih mengclosing orang? Teman-teman, saya hanya ingin menggunakan Anda memperkuat, mempertajam lagi hal-hal basic dalam mengclosing sesuai yang diajarkan oleh One Vision. Apa itu? Sekali lagi, orang tidak akan peduli seberapa besar perusahaannya. Orang tidak peduli seberapa hebat produknya. Orang tidak peduli seberapa besar bonusnya. Mereka hanya peduli pada manfaat atau solusi apa yang bisa didapat untuk kehidupan mereka dari bisnis ini, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, mereka hanya peduli pada manfaat apa yang bisa didapat untuk kehidupan mereka dari bisnis atau produk yang kita tawarkan. Karena seringkali kesalahan terbesar dari seorang networker ketika menawarkan, dia hanya fokus kepada kehebatan perusahaannya berbusa-busa, upline-nya begini-begini, dia lupa untung gue apa? Untung saya apa? Apa manfaatnya buat saya? Sesuai dengan motivasi utama. Sesuai dengan hot button, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada hitung-hitungan angka dan kehebatan bonus platinum saja. Tapi fokuslah bagaimana platinum akan merealisasikan cita-cita downline atau prospek kita sesuai dengan apa yang menjadi faktor motivasi utamanya. Ya, bisa dilihat. Nih, contohnya gini nih. Contohnya ada seorang downline namanya, saya pakai Mas Anton nih ya. Mas Anton, dengan Mas Anton mengambil paket platinum dan Mas Anton selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh para upline yang sudah sukses, maka keinginan Mas Anton untuk membeli rumah dan mobil baru insya Allah akan cepat terwujud. Nah, ini cuma contoh aja. Kita koneksikan antara faktor motivasi utamanya dengan bonus kita yang besar. Ya, tekan hot button setelah kita menemukannya. Nah, tapi gimana cara menemukan hot button? Ini hot button adalah istilah saja Bapak Ibu. Jadi ini bukannya tombol panas, bukan. Ini hanya satu istilah untuk menggambarkan sesuatu yang sangat penting yang ingin diwujudkan dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan seseorang yang menjadi faktor motivasi utamanya. Boleh silakan baca lagi buku The Question Are The Answer. Ya, kita kembali ke basic lagi Bapak Ibu.
Kadang-kadang peringkat sudah tinggi, lupa dengan hal-hal basic. Akhirnya menggunakan cara-cara yang lebih susah sebetulnya untuk diduplikasi. Ya, nah menemukan hot button. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Mas Anton, boleh saya tahu menurut Mas Anton mengapa sih orang menjalankan bisnis network marketing Mas? Nah kita tanya, ini contoh aja ya. Biasanya dia akan jawab, menurut saya contohnya karena mereka ingin mencari uang Pak Rudi. Nah setelah itu kejar lagi pertanyaannya. Selain itu kira-kira apa lagi Mas Anton? Bapak Ibu, kita harus sering menyebut-nyebut nama. Jangan bilang menurut Mas gimana, Pak gimana, gimana Bu. Sebutin namanya, karena nama orang itu adalah sebutan yang paling dia suka di dunia ini. Namanya disebut. Ingat, ini bukan hanya masalah marketing plan, tapi people skill. Orang harus suka dulu sama Anda. Kalau orang sudah tidak suka, ya apapun yang kita tawarkan, gak mau orang, karena dia gak suka. Ada pepatah Arab mengatakan, kalau mata sudah tertutup cinta, apapun yang jelek, itu menjadi bagus. Kalau mata sudah tertutup kebencian, semua yang bagus menjadi jelek. Nah, jadi orang harus suka dulu sama Anda. Makanya sebut-sebut nama-namanya. Namanya, ya Mas Anton gitu. Setelah kita dengar jawabannya, kenapa sih Mas Anton menurut Mas Anton orang mau join di bisnis network marketing? Nah, dia akan jawab karena mau cari uang. Kita dengerin ya. Setelah itu apa lagi? Kita dengerin lagi, barulah. Nah, kalau boleh saya sharing Mas Anton, sebetulnya ada 10 hal yang diinginkan orang-orang dalam menjalankan bisnis network marketing. Anda langsung tunjukin 10 faktor motivasi utama yang ada di file kita ya. Nah ini contohnya. Kita perlihatkan selama beberapa detik. Jangan lama-lama, biarkan sekitar 10-20 detik ya diperlihatkan, memiliki usaha sendiri. Kira-kira mana yang paling penting di antara 10 ini Mas Anton? Ini Pak Rudi, kayaknya saya itu nomor 4 deh. Saya ingin memiliki rumah sama mobil. Nah, kita kejar lagi. Sekiranya Pak Anton bisa memilih salah satu di antara 10 itu, mana yang lebih penting? Kita tunggu ya. Kalau dia jawabnya rumah dan mobil, baik kalau begitu. Nah, kita tanya lagi, kenapa sih menurut Mas Anton itu hal yang sangat penting buat Mas Anton? Nah, biasanya pertanyaan ini ketika kita tanya, kenapa itu sangat penting bagi Mas Anton? Itu akan membuat dia mengeluarkan alasan dan kita akan ketemu tuh dengan faktor motivasi utamanya di balik itu. Dia akan jawab ya, kita diam, dengerin, terus kita lanjutin lagi. Seandainya Mas Anton tidak bisa mewujudkan impian punya rumah dan mobil, apa yang akan terjadi Mas Anton? Boleh saya tahu? Nah, itu kita diam sambil dengerin. Secara tidak sadar kita sedang menyadarkan prospek kita tentang pentingnya impian punya rumah dan mobil untuk dia wujudkan secepatnya Bapak Ibu. Terus kita tajamkan lagi, kira-kira kapan Mas Anton mau mewujudkannya. Nah, kita dengerin lagi ya. Kita dengerin lagi. Supaya tahap yang berikutnya, ini tahapan terpenting, barulah kita tekan tombol hot buttonnya. Kalau begitu Mas Anton, ini cocok sekali Mas Anton. Dengan mengambil paket platinum, Mas Anton akan lebih cepat punya rumah dan mobil. Bisa jadi 1-2 tahun dengan mengikuti sistem yang diajarkan oleh One Vision, anak-anak dan istri Mas Anton akan bahagia punya rumah sendiri. Ini contohnya loh Bapak Ibu. Koneksikan antara keinginan punya rumah dan mobil dan platinum ini adalah solusinya. Solusi untuk merealisasikan, mewujudkan yang ingin dimiliki oleh Mas Anton. Jadi jangan asik kok, platinum bisa segini, produknya luar biasa, perusahaannya besar, tapi lupa dengan mengkoneksikannya ini Bapak Ibu, menghubungkan dengan faktor motivasi utamanya. Ya. Nah, teman-teman,
Ini ada tips-tips ya, tips-tips. Kesankan platinum itu murah. Caranya gitu dengan membuat perbandingan kualitas dan manfaat produk sebagai solusi atas permasalahan kesehatan misalnya contohnya, ataupun atas income yang akan didapat oleh prospek kita. Ini tips saja ya supaya kesannya murah. Jadi Bapak Ibu, saya beberapa malam lalu saya ngobrol dengan seorang downline baru saya. Dia punya toko obat sudah turun temurun. Punya toko obat di Blok M Square ya. Beliau Bapak Ibu sempat bilang begini, Pak Rudi, jual obat China itu murah banget sebetulnya, gampang. Kenapa? Karena kalau udah masalah obat itu udah nggak ada harganya. Asalkan manfaatnya bagus, orang bisa sembuh. Berapapun orang beli gitu. Yang penting dia sembuh. Terus saya ingat, saya pernah dengar juga orang kalau sudah masalah obat, yang penting dia sembuh. Rumah pun bisa dia jual Bapak Ibu, asalkan dia sembuh. Nah kemudian apalagi ini produk-produk tradisional Chinese herbs yang palsu aja dibeli orang, apalagi ini asli gitu. Kita juga bisa komparasi ya dengan obat-obat China ya, seperti Pince Huang. Itu sekarang tuh udah 1 juta harganya. Padahal tuh cuma 1 biji dibagi 6 kapsul gitu, dijadikan kapsul. Itu udah 1 juta harganya. Tong Chong Xia Chow atau Mooncott yang sekarang ini, itu harganya pun mahalnya luar biasa kalau beli di Shinsei. Jadi kita bisa koneksikan, ada istilahnya namanya perceived value. Perceived value itu bagaimana mempersepsikan nilai-nilai manfaat ya yang ada di benak konsumen, di benak prospek, supaya dia lihat harganya ini memang masuk di akal Bapak Ibu. Nah itu yang penting itu, perceived value istilahnya ya. Kalau terlalu banyak istilah nanti Anda juga bingung, nggak apa-apa. Saya mau pakai bagaimana secara sederhana aja ya. Nah jika kita mau menjual paket platinum, ini juga tips. Sebaiknya jangan dimulai dari Anda tunjukkan harga-harga platinum, bronze, silver. Jangan dimulai dari itu dulu Bapak Ibu. Karena belum apa-apa Anda udah liatin, 11 juta langsung kaget duluan. Jadi Anda mulai dengan manfaat apa yang bisa didapat oleh prospek kita, oleh downline kita atas permasalahan yang tengah dihadapi. Baik permasalahan tentang keuangan kah di faktor motivasi utamanya, atau permasalahan tentang penyakitnya kah? Itu dulu Bapak Ibu. Anda tekankan manfaatnya, benefitnya, keuntungannya. Setelah udah Anda terangin dan dia udah kebelet gitu, berapa sih joinnya? Tunggu dulu, Anda terangin lagi. Ini Pak bisa 5.000 US dollar per minggu atau 65 juta per pairing. Mas Anton bisa segera cepat untuk merealisasikan rumah impian untuk anak istri sehingga tidak ngontrak-kontrak lagi. Ya tapi berapa dong joinnya? Tunggu sebentar Mas, ini juga buat kebelet dulu gitu. Setelah dia udah pengen banget cepat merealisasikan impiannya, dia lihat potensi bonusnya besar sekali, bisa sampai 65 juta dengan kurs 13.000 sekarang per minggu, per 1 leg. Anda liatin 65 juta. Kalau sebulan sudah berapa? Kalau dia kaki kedua Mas Anton, tambah lagi 65 juta. Lebih cepat lagi Mas Anton untuk dapetin rumahnya. Ini buat mobil, ini mungkin nanti buat tabungan. Bisa dibayangkan Mas Anton, ya tapi berapa Pak joinnya? Nah, bikin seperti itu Bapak Ibu. Setelah dia udah luar biasa, udah lihat produknya juga, wah cocok nih buat saya pribadi. Misalnya Mas Anton sedang punya masalah di kesehatannya, produknya udah luar biasa, dia juga pengen cepat-cepat tahu harganya. Nah buat seperti ini Bapak Ibu, barulah kita keluarkan ini loh Mas Anton, dengan potensi bonus yang seperti ini, per leg 65 juta.
5.000 US dollar atau 20.000 US dollar, sekitar 270 juta per bulannya per satu kaki. Ini belum ada bonus bimbingan, belum bonus-bonus lainnya. Nah, harga ini yang akan saya sebutkan ini sangat-sangat murah, Mas Anton. Karena lihat, ini sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan nantinya. Jadi jangan tunjukkan dulu harganya, tunjukkan dulu manfaat-manfaatnya. Ini sebagai solusi bagi apa yang akan didapatkan, apa permasalahannya yang di faktor motivasi utama maupun di kesehatan atau hal-hal lainnya, barulah kita keluarkan harganya. Nah, berikutnya tips yang ketiga, Bapak Ibu, tawarkan opsi platinum duluan. Jadi jangan ragu-ragu, kadang-kadang aduh gak enak, gak tega deh. Langsung 11 juta apa iya nanti. Nah, kita kasih solusinya Bapak Ibu, karena kalau nanti dikasih yang bronze atau silver duluan, toh dia juga harus nanti ke platinum juga gitu. Daripada bayar 2 kali ataupun nanti dia kelewat platinum dulu. Ini masalah mentality, kesiapan kita juga Bapak Ibu. Kita harus yakin bahwa dengan platinum dia akan dapat bonus maksimal. Dia akan cepat naik peringkat, ya. Selanjutnya, kita juga bisa tekankan hasil paket produk, ya, dengan mengambil paket platinum. Kita bisa, Mas Anton, nanti anak Mas Anton ini untuk tinggi badannya bisa continue selama beberapa bulan, 6 bulan, tidak terputus. Kalau paket ini nanti terputus, ambil lagi. Alangkah baiknya Mas Anton langsung saja ambil untuk beberapa bulan. Nah, itu juga Bapak Ibu salah satu caranya, tipsnya ya. Selanjutnya, kita juga jangan memberi opsi terbuka. Misalnya gini, dengan bertanya, Mas Anton kira-kira mau beli paket yang mana nih? Itu terbuka namanya. Wah, udah saya yang bronze aja, akhirnya jawabnya begitu. Ya, baiknya kita langsung bilang gini, Mas Anton, dengan platinum maka Mas Anton bisa punya penghasilan mingguan sampai 5.000 US dollar per satu leg, atau per bulan bisa mencapai 20.000 US. Nah, semoga dengan platinum bisa mempercepat kesuksesan Mas Anton di Business Change. Produknya pun bisa dijual lagi atau dikonsumsi sekeluarga. Mas Anton ngambil platinum ya, oke? Nah, itu caranya Bapak Ibu, closing langsung. Jadi kalau Anda buka, kira-kira yang mana Mas? Ya udah saya yang ini aja deh, akhirnya jadi bronze. Jadi kita harus tunjukkan, aduh gimana ya, platinum mahal harganya. Benar gak? Nah, kita baru mulai di tahapan handling objection. Ya, handling objection. Kalau dibilang, duh platinum mahal harganya, kita bisa bilang ya, ini salah satunya. Mas Anton lihat bonus per minggunya, saya pikir ini sebanding dengan investasi yang ditanamkan. Dengan investasi sekitar 11 jutaan, tapi kita punya potensi. Dan itu hanya 1 kali saja untuk selamanya, potensinya per 1 leg bisa 65 jutaan atau 270 juta per minggu. Terus kalau dibilang lagi, terus kita juga bisa tambahkan ya, produknya juga bisa dijual. Sehingga Mas Anton bisa cepat kembali modal. Ya, bisa seperti itu. Aduh, produknya mahal Pak Rudi. Kalau saya langsung bilang, tapi ini sebanding loh Mas Anton dengan kualitasnya. Jadi kalau bicara obat memang susah sih pakai ukuran ya. Nah, kalau orang sudah sakit, kadang-kadang rumah saja bisa sampai terjual. Yang penting dia sembuh gitu. Asalkan orang terbukti sembuh, biasanya berapapun akan dibeli. Apalagi ini sudah ada kesaksian-kesaksian. Ini adalah herbal dari China yang sudah sangat terkenal dan terbukti. Ya, kita bisa seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, hybrid marketing plan itu mensyaratkan kita untuk memiliki 2 kecakapan dasar. Ya, 2 kecakapan dasar apa itu? Merekrut dan menjual, mensponsori orang dan menjual. Keahlian mensponsori, bonusnya ada di
hybrid ya, di marketing plan yang pertama. Keahlian menjual, bonusnya ada di breakaway-nya. Nah, ini adalah keahlian dasar. Merekrut dan menjual. Tapi ingat Bapak Ibu semua, jauh lebih penting dari itu, kita harus menyadari bahwa seorang networker harus fokus membangun aset jaringan dengan pendidikan berkesinambungan melalui alat bantu. Jadi membangun jaringan para pemimpi dan para pemimpin. Ingat poinnya di situ. Setelah itu Bapak Ibu, milikilah kecakapan berikutnya, kecakapan membangun jaringan. Ya. Kecakapan membangun jaringan. Jaringan para pemimpi dan pemimpin Bapak Ibu. Terakhir dari saya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu ya, kita bangun aset besar ini, aset di seluruh dunia ya, aset di seluruh dunia. Kita bangun aset bisnis jaringan ini yang terdiri dari para pemimpi dan para pemimpin. Ciao ciao.